Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalau kalian melihat video ini pagi. Selamat siang bagi kalian yang melihat video ini siang. Selamat sore bagi kalian yang melihat video ini di sore hari. Dan selamat malam diperuntukkan bagi kalian yang melihat video ini di malam hari. Semoga kita selalu sehat dan bahagia dan salam merdeka. Berjumpa lagi dengan saya Pak Muhya di materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Materi PPKN kelas 7 di bab kelima atau di semester kedua. Hari ini kita akan membahas tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang selama ini sebenarnya sudah sama-sama kita jalani dan rasakan. Bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama, apa kerjasama itu, kemudian apa manfaat dari kerjasama itu. Baik, kita beranjak ke penjelasan yang pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, artinya setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita peserta didik itu diharapkan pertama mampu mendeskripsikan pengertian dan jenis-jenis kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Artinya nanti kita dapat menyebutkan apa saja sih jenis-jenis kerjasama yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Artinya mengapa kerjasama itu penting. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan mampu menciptakan perilaku yang menunjukkan kerjasama dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Sementara profil pelajar Pancasila yang berusaha dikembangkan adalah bernalar kritis dan juga kreatif. Baik, sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang kerjasama, sebaiknya kita memahami dulu apa sih sebenarnya makna kerjasama itu. Dilihat dari pengertiannya, kita bisa berangkat dari apa yang disampaikan oleh seorang filsuf dari Yunani, yakni Aristoteles, yang menyebut bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon yang memiliki makna bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Dalam artian manusia itu membutuhkan makhluk yang lain atau manusia yang lain agar mereka dapat melangsungkan hidupnya. Agar manusia itu bisa menjalankan kehidupannya. Membutuhkan manusia yang lain. Tidak bisa hidup sendiri. Sementara Charles Cooley, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika Serikat itu berpendapat bahwa kerjasama dapat diartikan sebagai sesuatu yang timbul jika seorang individu itu merasa atau menyadari bahwa memiliki kepentingan yang sama dan juga pengetahuan yang sama sehingga mereka mampu melahirkan sebuah kesadaran untuk melakukan kerjasama dengan individu atau kelompok yang lain demi tujuan yang mereka miliki. Sementara menurut KBBI, kerjasama diartikan sebagai sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga atau pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua kelompok atau dua organisasi berbeda yang memiliki tujuan yang sama. Sehingga kerjasama itu bisa ada. Kalau sendiri begini misalnya nggak ada. Itu sama kayak cinta kalian yang bertepuk sebelah tangan itu tuh. Oke ya. Kemudian setelah ada beberapa pengertian tadi, kira-kira
Apa yang bisa kamu definisikan sendiri tentang kerjasama? Atau apa sih kerjasama dalam definisi kalian? Setelah ada beberapa pengertian tadi. Silakan di pause video ini ya. Kemudian nanti kita berlanjut ke tema selanjutnya. Nah, kita berlanjut ke materi selanjutnya. Kenapa sih misalnya penting itu kerjasama gitu? Bahwa kita harus berkaca pada bagaimana negara kita, Republik Indonesia itu terbentuk. Misalnya ini nih. Bagaimana keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia. Itu merupakan hasil kerjasama dari rakyat Indonesia. Kerjasama itu berbentuk persatuan dan kesatuan yang mereka lakukan. Mengusir penjajah, misalnya mengusir Belanda dari Indonesia, mengusir Jepang dari Indonesia. Kemudian merebut kemerdekaan atau kebebasan bagi kita. Itu merupakan wujud dari kerjasama. Sehingga tidak mungkin kemerdekaan itu bisa kita nikmati hari ini tanpa adanya kerjasama. Semangat perjuangan rakyat Indonesia juga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan itu mendorong kita, warga negara Indonesia itu, untuk senantiasa melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sehingga kemudian Indonesia itu memiliki ciri khasnya sendiri di dalam kerjasama. Apa? Yakni gotong royong. Gotong royong itu merupakan bentuk kerjasama khas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Gotong royong. Karena masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia menyadari bahwa dengan gotong royong itu segala sesuatu itu bisa dijalankan dengan lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Apa efektif? Lebih murah, efisien, lebih tepat sasaran. Nah, pertanyaannya sekarang, sepanjang perjalanan hidup kalian, bagaimana atau bentuk kerjasama apa yang pernah kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan belajar lebih giat, dengan belajar ilmu-ilmu baru, atau yang apa? Bisa dijawab ya. Nah, arti penting kerjasama juga bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa dengan kerjasama itu ada persatuan dan kesatuan yang lebih kuat. Sehingga kemerdekaan kita itu bisa kita raih. Arti penting dari kerjasama juga mampu mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kita bisa melihat di kampung kita ketika hari Minggu misalnya, atau di foto ini ada kerjasama membersihkan selokan di kampung. Ini adalah bentuk kerjasama. Atau bagaimana gotong royong bekerja sama membersihkan sungai atau kali di dekat rumah kita atau di kampung kita, di kota kita. Ini adalah bagian dari kerja sama. Sehingga dari kerjasama itu tuh mampu mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Dan itu tadi, hal ini semua meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kalau membersihkan selokan ini tidak dilakukan dengan gotong royong, maka lingkungannya menjadi kotor kan. Nah, kalau kotor tidak ada yang membersihkan, otomatis jika tidak ada kerjasama ya paling tidak kan harus bayar orang. Maka itu tidak efisien secara dana. Dan ini bisa efektif juga karena mampu membersihkan lingkungan. NKRI
harga mati. Merdeka. Itu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis kerjasama. Pertama itu bargaining atau tawar-menawar. Biasanya terjadi dalam bentuk perdagangan produk atau jasa, di mana hal ini terjadi ketika ada pelaksanaan perjanjian atau pertukaran barang dan jasa antara dua orang atau organisasi atau lebih. Sehingga ditemukan titik tengah di mana pihak satu dan pihak kedua itu mencapai kesepakatan. Ini tawar-menawar, contohnya bisa di pasar. Kemudian yang kedua adalah koalisi. Koalisi ini bisa diartikan sebagai sebuah kerjasama yang dilakukan sebagai suatu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan sama, yang memiliki tujuan yang sama dan bersifat kooperatif. Ini bisa terjadi antara partai politik, militer, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, jenis-jenis kerjasama itu berbentuk joint venture atau kerjasama bisnis. Hal ini biasanya melibatkan kelompok-kelompok bisnis ya. Joint venture ini merupakan kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam bidang bisnis. Misal ini dalam gambar kerjasama antara perusahaan Toyota dengan perusahaan Mazda. Kemudian berikutnya kooptasi. Kooptasi ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kelompok sosial tertentu. Yang biasanya proses penerimaan atau unsur-unsur baru dalam hal ini membutuhkan suatu paksaan-paksaan karena ingin menghindari goncangan-goncangan atau gangguan tertentu. Contohnya apa? Peristiwa perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Helsinki waktu itu, yang dimediasi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Gitu ya. Kemudian jenis-jenis kerjasama berikutnya adalah kerjasama bilateral. Nih, contohnya mungkin adalah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Joko Widodo di sini dengan pemerintah Republik Rakyat Cina yang diwakili oleh presidennya langsung, yakni Presiden Xi Jinping. Kerjasama apa? Banyak ya kerjasama negara kita dengan Republik Rakyat Cina, misalnya yang berkaitan dengan alih fungsi teknologi, pembangunan kereta cepat, pembangunan ya ada produk-produk kerjasama yang lain lah yang dilakukan oleh kedua negara. Kemudian ada juga misalnya jenis-jenis kerjasama berikutnya, yang adalah kerjasama multilateral. Yang ini umumnya berkaitan dengan kerjasama banyak negara. Contohnya apa? Nah, beberapa waktu yang lalu sempat terjadi KTT ASEAN yang ada di Indonesia ya. Indonesia sebagai tuan rumah. Itu merupakan bentuk kerjasama multilateral. Nah, apa kemudian manfaat yang diambil dari kerjasama? Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa hal itu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Sehingga tujuan yang dianggap sama itu kemudian dapat tercapai. Terima kasih. Jangan lupa membaca. Itulah presentasi atau materi review sedikit tentang materi kerjasama di berbagai kehidupan. Jangan lupa membaca, tetap jaga hati dan pikiran agar kita selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!